Baiklah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu cari kurikulum yang berlaku di Indonesia dan kelompok mata pelajaran dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Nah, untuk undang-undang sendiri ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat satunya berbunyi, pasal 37 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, dan muatan lokal. Nah, ayat keduanya itu kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Lalu untuk ayat ketiganya, ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baiklah, setelah tadi undang-undang, sekarang kita masuk ke yang peraturan pemerintah. Nah, di peraturan pemerintah itu tercantum dalam nomor 19 tahun 2005, bagian kedua kerangka dasar dan struktur kurikulum pasal 6 dan 7. Nah, di pasal 6 ini tercantum kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada juga kurikulum untuk jenis pendidikan formal, jenis satuan pendidikan non formal juga ada. Itu semua tercantum dalam pasal 6. Setelah tadi pasal 6, lalu kita masuk ke pasal 7 peraturan pemerintah itu. Pasal 7 ini mengandung tentang kelompok-kelompok mata pelajaran yang dipelajari di tingkat SD, SMP, dan SMA, juga SMK dan lain-lain. Setelah undang-undang dan peraturan pemerintah, sekarang kita masuk ke menurut peraturan menteri. Nah, di peraturan menteri ini ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah dasar pasal 5 ayat 6 sampai 8. Nah, di ayat 6 ini tercantum mata pelajaran umum kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, setelah mata pelajaran umumnya, sekarang di peraturan menteri tersebut masuk ke mata pelajaran umum kelompok B yang ada di pasal 7 tersebut, ayat 7 tersebut, yaitu tercantum seni budaya dan prakarya, dan juga pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan Kemendikbud yang kedua. Nah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2014 yang berbicara tentang kurikulum 2013 tentang sekolah menengah pertama dari pasal 5 ayat 6 sampai 8. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri, untuk mata pelajaran umum kelompok A ini sama seperti yang sekolah dasar, cuma bedanya di SMP ini ada penambahan mata pelajaran bahasa Inggris, dan untuk mata pelajaran umum kelompok B-nya juga sama dengan sekolah dasar, cuman ada satu mata pelajaran tambahan, yaitu mata pelajaran prakarya. Nah, sekarang kita masuk ke peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 yang berbicara tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13. Nah, untuk mata pelajaran kelompok A-nya ini sama dengan SMP dan SD, cuma bedanya itu di mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran kelompok B-nya juga sama dengan SMP, cuman ditambahin unsur kewirausahaan di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Lalu di SMA-nya juga ada mata pelajaran peminatan yang masuk ke dalam kelompok C. Itu ada peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan bahasa dan budaya. Nah, untuk peminatan di kelompok matematika ilmu pengetahuan alam itu terdiri atas pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Lalu untuk di mata pelajaran pilihan di IPS itu ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang terakhir itu mata pelajaran pilihan di bidang bahasa dan budaya, ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan juga mata pelajaran antropologi. Sekarang kita masuk ke permen terakhir, yaitu Permendikbud Republik Indonesia nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan dari pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Nah, untuk mata pelajaran umumnya sih sama dengan kelompok SMA, tapi ada beberapa mata pelajaran tambahan di sekolah menengah kejuruan ini,
yaitu ada peminatan kelompok C-nya, ada dasar bidang kejuruan, dasar program kejuruan, dan paket kejuruan. Nah, mata pelajaran dasar bidang kejuruannya sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf A dikelompokkan atas bidang kejuruan teknologi dan rekayasa, bidang kejuruan teknologi informasi dan komunikasi, bidang kejuruan kesehatan, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, dan juga seni pertunjukan.